Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas robot vacuum cleaner yang harganya 150.000 aja. Jadi kemarin ketika saya browsing-browsing di e-commerce, saya kaget ada sebuah robot vacuum cleaner yang harganya cuma 150.000 aja. Karena saya udah sering banget nge-review robot vacuum cleaner. Ada yang dari Bardi, ada yang dari Yedi. Harganya itu paling murah 3 juta rupiah. Nah, sampai kemarin itu saya liatin ya di HP itu ini beneran robot vacuum cleanernya, apa sapunya aja, apa tabungnya aja. Dan ketika datang robotnya ya, jadi bukan part-partnya. Jadi saya pikir kok murah banget robot vacuum cleaner ini ya. Jadi langsung aja kita bahas. Jadi namanya adalah ES23 Robotic Vacuum Cleaner. Dan untuk boxnya sih ya menurut saya 150 ribuan banget ya. Boxnya ini box tipis. Kemudian tidak ada selling point apapun. Coba kita lihat di sini ada selling point apa? Noise reduction, powerful cleaning, USB charging. 90 menit ini mungkin untuk daya tahan baterainya ya 90 menit. Kemudian charging time-nya 3 jam, bobotnya itu cuma 580 gram. Working noise itu 55 decibel. Jadi silent banget lah ya, baterainya itu 1200 mAh. Dan sekarang langsung aja kita buka robotic vacuum cleaner harga 150.000 aja. Berarti ini bisa dibilang robot vacuum cleaner paling murah yang pernah saya bahas ya. Ais. Kebalik lagi dia ya. Sebentar kita balik dulu. Dan inilah udah nggak ada apa-apa. Wah ada. Di sini ada user guide-nya yang sepertinya sih saya nggak butuh ya karena saya udah sering review robot vacuum cleaner. Jadi seharusnya saya paham. Oke, jadi kita lihat di dalam paket pembeliannya ini ada apa? Oke, ternyata saya nggak paham ini apa. Ini mungkin pengait kabel ya karena dia seperti ini. Tapi kita taruh sini dulu. Nah, kemudian ada 2 sapu nih. Nah, jadi sistemnya robot vacuum cleaner itu memang biasanya seperti ini. Jadi, oke, nanti aja kita pasang dan saya jelaskan. Kemudian ada kabel chargernya yang pakai bukan audio jack sih ya, pakai input adapter yang seperti ini. Terus ini adalah robot vacuum cleanernya. Ya, udah 150.000 jatuh. Ais. Jadi untuk build quality-nya ya, dia pakai plastik yang lumayan tipis. Jadi tidak ada kalau misalkan robot vacuum cleaner yang 3 jutaan yang pernah saya bahas itu atasnya itu pakai temper glass ya. Jadi kalau misalkan kejatuhan apa gitu dia nggak gampang baret. Nah di sini tapi ada tulisan yang jelas terpampang clean gitu. Jadi bersih kalau pakai robot ini seharusnya sih bersih. Kemudian di sini entah ini apa ya kayak ada semacam potongan lagi di sini untuk mungkin untuk desainnya biar nggak terlalu flat ya. Kemudian di sini ada tombol power. Coba kita nyalakan apakah dia masih bisa nyala. Masih bisa nyala, aman ya. Jadi dia sudah lolos standar militer 810G seperti di laptop Asus karena dia udah jatuh tadi dan aman. Tapi build quality-nya ini bener-bener plastik gitu ya. Dan kalau kalian tahu mainannya anak-anak yang dia kayak robot atau mobil yang bawahnya juga pakai roda seperti ini ya. Jadi muter kayak gitu. Saya lupa mainannya, cuman zaman saya kecil dulu itu ada mainan seperti itu. Nah, ini cara kerjanya hampir sama dengan robot vacuum cleaner yang lainnya ya. Jadi tapi dia lebih kecil aja sih. Mungkin ukurannya segini nih. Nah, segini kalau misalkan pakai tangan saya. Nah, mungkin langsung aja kita pasang. Jadi cara kerjanya seperti ini. Kita pasang si sapunya ini. Nah, terus yang satunya di sini. Nah, kan seperti ini. Terus kalau misalkan kita nyalakan. Nah, kalau kalian lihat. Dia akan mengambil kotoran ya. Jadi sapu ini muter seret. Kotorannya diambil. Akan masuk ke tabung yang bagian tengah sini. Nah, ini apa nih? Oh, ini sebagai pembatas gitu ya. Biar kalau kotoran masuk dia langsung masuk gitu. Jadi nggak lolos ke sini gitu ya. Dan di sini juga ada tempat untuk baterai yang baterainya udah include. Kemudian di bagian sini ada roda lagi. Jadi biar dia bisa berjalan lebih enak. Rodanya juga lumayan ya. Lumayan mau copot maksudnya. Ini juga. Tapi 150.000 loh. Menurut saya ini adalah robot vacuum cleaner yang murah untuk harganya loh ya. Nah, di sini ada kalau kotorannya masuk ke sini berarti seharusnya kita bisa
mengambil seperti ini. Jadi kita bisa ambil tabungnya di sini ya. Nah, ini kotorannya di sini. Terus apakah bisa diambil lagi? Kotorannya ini buangnya gimana nih? Sebentar ya. Saya cari soketnya dulu. Oke, ketemu nggak tuh? Jadi dicopot ya bagian casing atasnya. Jadi kalau di sini udah kotor banget, kita tinggal buka aja bagian atasnya seperti ini. Dan di sini ada kayak semacam jaring-jaring, mungkin untuk mengintip kotorannya. Wih, udah penuh apa belum nih? Kayak gitu ya. Jadi sistemnya sih sama seperti robot vacuum cleaner yang lain. Cuman ini karena harganya 150 ribuan ya. Jadi ya build quality-nya seperti ini sih. Kalau saya bilang sih ini mirip seperti mainan yang ada di pasar yang 150 ribu. Jadi anggap aja ini mobil-mobilan itu cuman dia di custom atau dimodif seperti robot vacuum cleaner. Kemudian kalau misalkan kita mau masukkan set, nah seperti ini. Nah sekarang kita mungkin akan coba ya, apakah di sini ada kotoran? Kita mau kotoran kan? Nah, jadi kalau dia jalan, dia bisa balik ya. Tapi kalau dia balik ini bukan sensor ya. Jadi sebentar, kalau Bardi atau Yedi itu dia punya namanya recognition. Jadi ada kameranya di situ. Kameranya biasanya digunakan untuk mapping. Jadi kalau misalkan robotnya udah mapping area mana aja yang akan disapu besoknya ketika udah dijadwal, itu bisa. Tapi kalau ini dia sistemnya ya sama kayak motor tadi, karena ini seperti ini ya. Ketika udah mentok, dia akan muter nih. Nah, makanya dia kalau misalkan nabrak, nggak mungkin sampai nabrak di situ terus nyangkut gitu, nggak, karena rodanya yang ini. Tapi kalau untuk yang Yedi, Bardi yang harganya 3 jutaan itu dia memang punya sensor untuk tidak jatuh juga, itu dia ada. Kalau ini saya yakin pasti dia jatuh nih. Tunggu sebentar ya. Kita tunggu. Kesini dong. Kameranya dari situ kesini dong. Nah, nggak mungkin dia memiliki yang namanya kayak Bardi. Sebentar ya. Tuh kan. Tapi nggak jatuh. Cuman nyangkut seperti ini. Nah, kalau misalkan Bardi atau Yedi, karena dia punya kamera dan juga sensor, jadi dia bisa mendeteksi namanya itu apa ya, edge to edge atau cliff. Jadi ketika dia mau jatuh, dia mundur gitu. Karena dia ada sensor kameranya. Kalau ini nggak ada, ya anggap aja mainan, tapi dia bisa membersihkan gitu. Kotoran non atom. Kita tes. Bagi. Nah, coba kita bersihkan. Sini. Ini agak kurang smart ya. Kalau yang punya Bardi itu kan dia smart. Saya tahu bedanya. Ini robot vacuum cleaner yang 3 juta itu smart robot vacuum cleaner. Nah, ini kalau ini kurang smart. Hilang tapi ya. Sini. Tuh ya, jadi tapi masih di sini ya. Kalau kotorannya nggak bisa masuk ke sini, harus dimasukin lagi nih. Jadi kotorannya harus sesuai dengan yang ada di tempat untuk membuangnya ini. Mungkin kita cari apa ya? Oke, jadi sekarang kita coba untuk bersihin karpet di studio kita nih ya. Karena banyak banget kotoran kan di situ, jadi ayo jalan. Kalau di karpet, ya. Ternyata kalau di karpet dia nggak mau jalan ya. Oke, jadi ya kayak gini aja. Kenapa? Apa yang terjadi? Coba kita pelajari. Jadi mungkin bulunya ini membuat dia menghambat untuk berjalan ya. Ya. Oke, jadi untuk medan yang makadam atau karpet dia nggak bisa. Tapi mungkin kita coba untuk di lantai ya, apakah dia bisa? Oke, jadi kalau kalian lihat ya di sini ada abu rokok, apakah dia bisa? Maju. Maju. Nah, tuh ya. Hilang sih ya kalau untuk abu rokok. Dan kalau medannya seperti ini sih ya dia bisa jalan dengan lancar ya. Nah, seperti ini coba kalau misalkan dia nabrak, tapi jalannya lambat banget ya. Dan suaranya itu berisik. Kayaknya lebih kalau 55 desibel nanti dia nabrak. Oke, belok. Dan kalau kalian perhatikan ya, ada lucu tuh kayak marmut. Nggak tahu lah, ada hewan yang kayak gitu jalannya juga kan. Jadi anggap aja itu kakinya tuh. Nah, seperti ini. Nah, dia nabrak. Iya. Oke, mau kemana dia? Dia mau keluar. Kayaknya dia mau minggat nih. Ya. Nah. Karena dia nggak punya sensor cliff atau edge to edge,
nyantol tuh, karena di sini udah ada gap ya, dimana dia nggak bisa mendeteksi untuk edge to edge atau jurang. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video dari Robotic Vacuum Cleaner ES23 ya tadi namanya ya. Yang harganya 150.000. Ya, ini beli cuman nyoba-nyoba aja sih karena saya penasaran kok ada robot vacuum cleaner harganya cuma 150.000. Padahal dulu itu saya review itu minimal harganya 3 juta. Saya kirain 150.000 itu kayak cuman ininya aja loh. Jadi ada part-partnya terus atau tabungnya atau gimana kayak gitu kan. 150.000 ternyata memang ada robot vakumnya. Cuman ya istilah ada harga ada rupa ya, memang bener sih ya. Karena ya menurut saya ini adalah kayak mainan robot yang di custom, di modding jadi vacuum cleaner. Jadi part-partnya ini benar-benar plastik seperti mainan anak-anak, mobil-mobilan gitu ya. Terus tapi dia dikasih tabung dan juga sapu untuk motornya ini. Jadi ketika bergerak, nah dia bakalan membersihkan sapu. Intinya sih difungsikan seperti atau memang dibuat seperti robot vacuum cleaner, tapi harganya yang murah banget. Jadi kalau buat saya sih ini seharusnya buat mainan anak. Jadi kalau kalian punya adik, punya anak yang suka main mobil-mobilan, mending suruh mainan mobil-mobilan kayak gini ya. Nah, sekaligus dia main, bisa mainannya ini untuk membersihkan kotoran yang ya walaupun nggak partikel yang besar-besar, kecil-kecil aja. Intinya sih biarkan mereka main sambil membersihkan rumah kalian. Oke deh, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nick STBD and see you on the next video. Bye bye.